Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Putri Cayani, NRP 500424129. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai soal kuis 2. Baik, untuk soal yang pertama, diketahui panjang sisi kawat persegi A sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Jarak antar kawat panjang atau D itu sebesar 28 cm atau 0,28 meter. Arus panjang kawat kiri I1 sama dengan 10 ampere, arahnya ke atas. Arus panjang kanan I2 sama dengan 4 ampere, itu arahnya ke atas. Untuk I3 sama dengan 2 ampere, arah PQRS-nya itu searah jarum jam. Untuk soal A, gambarkan arah gaya Lorentz pada setiap sisi persegi akibat medan magnet oleh kawat berarus I1 dan I2. Saya menggunakan aturan tangan kanan, ibu jari sebagai arah arus, jari-jari sebagai arah medan magnet, dan telapak tangan sebagai arah gaya. Jadi saya analisis satu persatu. Di sini QR arahnya ke kanan. Di titik QR ini berada lebih dekat dengan I2, tetapi terpengaruh oleh keduanya. Arah medan total akibat I1 dan I2 itu keluar bidang menggunakan aturan tangan kanan, sehingga gaya Lorentz-nya itu ke bawah. Untuk sisi RS itu arahnya ke bawah, medan magnetnya keluar bidang, jadi gaya Lorentz-nya ke kiri. Untuk sisi PS, arusnya itu ke kiri, medan magnetnya keluar bidang, jadi gaya Lorentz-nya itu ke atas. Untuk sisi PQ, arah arusnya itu ke atas, medan magnetnya itu keluar bidang, jadi gaya Lorentz-nya itu ke kanan. Untuk soal B, gaya Lorentz pada sisi RS, saya menggunakan rumus F sama dengan I kali L kali B. Medan magnet di sisi RS dihasilkan oleh dua kawat lurus. Jadi, saya mencari jarak RS dari kawat 1I dan kawat 2I2. Jarak RS dari kawat I1 sama dengan R1 sama dengan D per 2 min A per 2 sama dengan 28 min 10 per 2 sama dengan 9 cm atau 0,09 meter. Untuk jarak RS dari kawat I2 sama dengan R2 itu D per 2 plus A per 2 sama dengan 28 kali 10 tambah 10 per 2 sama dengan 19 cm atau 0,19 meter. Lalu saya menghitung medan magnet dari masing-masing kawat di titik RS, yaitu menggunakan B sama dengan mu 0 kali I per 2πr. Lalu menghitung B total, yaitu B1 min B2 mu 0 kali I1 per 2πr1 dikurangi mu 0 kali I2 per 2πr2. Lalu bisa disederhanakan atau dikelompokkan, mu 0 per 2pi buka kurung I1 per R1 dikurangi I2 per R2, substitusi nilai. Untuk mu 0 nya 4pi kali 10 min 7 per 2pi, untuk I1 nya itu 10, untuk R1 nya itu 0,09 dikurangi I2 nya itu 4, R2 nya itu 0,19. Untuk hasilnya yaitu 1,80 kali 10 min 5 Tesla. Untuk gayanya FRS yaitu I3 dikali A kali B. Untuk I3 nya itu 2, A nya 0,1 dikali 1,80 kali 10 min 5 sama dengan 3,6 kali 10 min 6 Newton ke arah kiri. Untuk soal C, gaya Lorentz pada sisi PS, karena jaraknya sama maka B totalnya juga akan sama, yaitu 1,80 kali 10 min 5 Tesla. Untuk gaya di sisi PS atau FPS yaitu I3 kali A kali B, yaitu I3 2 kali 0,1 kali 1,80 kali 10 min 5 sama dengan 3,6 kali 10 min 6 Newton, arahnya ke atas. Untuk soal nomor 2, diketahui kawat
1 atau arus 1 itu 1,2 ampere arahnya ke kiri. Untuk kawat 2 atau arus I2 sama dengan 1,5 ampere arahnya ke bawah. Nah, panjang kawat L dan titik P berada sejauh L/2 dari kawat 2 secara horizontal. Titik P berada pada sumbu horizontal yang sejajar dengan kawat 1 dan kawat 2. Untuk menghitung medan magnet, saya menggunakan rumus B sama dengan μ0 kali I per 2Pi kali R. Jadi untuk soal nomor A, hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 1. Nah, arah arus kawat 1 itu ke kiri, titik P berada di bawah kawat, jadi titik P itu masuk bidang. Jarak R1 sama dengan L/2. Jadi bisa dihitung atau bisa ditemukan B1 sama dengan μ0 kali I1 per 2Pi kali R1. Jadi bisa dimasukkan nilainya 4Pi kali 10 min 7 kali 1/2 per 2Pi kali L/2. Untuk hasilnya yaitu 9,6 kali 10 min 7 Tesla masuk bidang. Untuk B, hitung vektor medan magnet di titik P akibat kawat 2. Arus kawat 2 itu ke bawah, titik P berada di kiri kawat 2, dan sesuai dengan aturan tangan kanan, ibu jari ke bawah di kiri kawat, medan magnet masuk bidang. Untuk jarak R2 itu L/2. Jadi bisa kita temukan B2 sama dengan μ0 kali I2 per 2Pi per μ0 kali I2 per 2Pi kali R2. Saya masukkan nilainya 4Pi kali 10 min 7 kali 1,5 per 2Pi kali L/2. Untuk totalnya yaitu atau hasilnya 1/2 kali 10 min 6 per L Tesla masuk bidang. Untuk soal C, resultan vektor medan magnet di titik P, karena kedua vektor B1 dan B2 itu searah masuk bidang, jadi saya jumlahkan secara skalar. Jadi B totalnya yaitu B1 plus B2, 9,6 kali 10 min 7 tambah 1,2 kali 10 min 6 per L sama dengan 2,16 kali 10 min 6 tes 2,16 kali 10 min 6 per L Tesla. Arahnya itu masuk bidang. Untuk soal nomor 3, diketahui panjang kawat berarus I pada jarak H sama dengan 1 cm atau 0,01 meter. Ukuran kawat persegi panjangnya itu L sama dengan 200 cm atau 2 meter, lebarnya W sama dengan 10 cm sama dengan 0,1 meter. Nah, untuk soal A, hitung flux magnetik yang menembus kawat persegi panjang. Saya menggunakan rumus BR sama dengan μ0 kali I per 2Pi R sama dengan H hingga R sama dengan H plus W, maka flux magnetiknya bisa dihitung dengan rumus integral dari H sampai H plus W BR kali L dr sama dengan integral dari H sampai H plus W sama kali μ0 kali I per 2Pi kali R kali L dr. μ0 kali I kali L per 2Pi integral dari H sampai H plus W kali 1 per R dr. Bisa kita sederhanakan integralnya menjadi μ0 kali I kali L per 2Pi kali ln H plus W per H. Saya substitusi nilai atau masukkan nilainya, jadi 4Pi kali 10 min 7 kali I kali 2 per 2Pi kali ln H itu 0,01 plus W-nya 0,1, jadi sama dengan 0,11 dibagi H-nya itu 0,01 tadi,
jadi sama dengan 11. Jadi 4pi kali 10 min 7 kali I kali ln 11 hasilnya itu 9,59 kali 10 min 1 kali I Weber. Untuk soal B, tentukan GGL induksi jika I sama dengan A plus BT dan B sama dengan 10A per S. Jawab. Saya menggunakan hukum Faraday. E sama dengan min the flux magnetic per dt sama dengan min D per dt 9,59 kali 10 min 7 kali I sama dengan min 9,59 kali 10 min 7 doi per dt. Doi per dt sama dengan B, dan B itu 10A kali per 10, B itu nilainya 10A per S. Jadi bisa kita masukkan GGL induksinya yaitu min 9,59 kali 10 min 7 kali 10. Jadi sama dengan min 9,59 kali 10 min 6 volt. Lalu yang C, tentukan arah arus induksi dari soal tadi. Saya menggunakan hukum Lenz. Arah arus bertambah dI per dt lebih besar sama dari 0. Medan magnet itu masuk ke dalam bidang. Arah induksi akan menolak perubahan itu, jadi menimbulkan medan magnet keluar bidang, maka arus induksi berlawanan arah jarum jam. Untuk nomor 4 diketahui induktansi L sama dengan 26,5 mH sama dengan 26,5 kali 10 min 3H. Kapasitansi C1 sama dengan 56 μF, C2 sama dengan 50 μF. Hambatannya R sama dengan 10 ohm, frekuensinya 60 Hz, tegangan maksimum atau Vmax-nya 220 volt. Karena arus mendahului tegangan, artinya rangkaian dominan kapasitif. Untuk pertanyaan A, hitung nilai C ekuivalen dari rangkaian RLC tersebut. Saya menggunakan rumus 1 per C ekuivalen sama dengan 1 per C1 plus 1 per C2 sama dengan 1 per 56 tambah 1 per 50. Hasilnya itu 50 plus 56 per 2800, hasilnya 26 per 26,42 μF. Untuk yang B, impedansi rangkaian, pertama-tama saya menghitung reaktansi induktif atau XL, yaitu menggunakan rumus XL sama dengan 2pi F kali L. 2pi kali F-nya tadi 60 kali L-nya tadi 2,65 kali 10 min 3 sama dengan 10,0 ohm. Untuk lalu menghitung reaktansi kapasitif atau XC sama dengan 1 per 2F kali C ekuivalen. Jadi sama dengan 1 per 2pi kali 60 kali 26,42 kali 10 min 6, hasilnya 100 per 2. Sehingga bisa dicari impedansinya atau Z-nya itu menggunakan rumus akar R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Dimasukkan nilainya, hasilnya 90,75 ohm. Untuk arus sebagai fungsi waktu, soal nomor C, tegangan sumber itu rumusnya VT sama dengan Vmax sin omega T. Karena rangkaiannya itu kapasitif dominan, arusnya mendahului tegangan, maka bisa menggunakan IT sama dengan Imax sin omega T plus pi. Jadi kita tentukan omeganya dulu, sama dengan 2pi kali F sama dengan 2pi kali 60 sama dengan 377 radian per S. Imax-nya kita bisa cari melalui Vmax per Z sama dengan 220 per 90,75 sama dengan 2,42 ampere. Untuk pi-nya sama dengan tan min 1 kali XC min XL per R.
Kita masukkan nilainya, tan min 1 100,2 dikurangi 100 min per 10. Tan pangkat min 1 atau tan inverse dari 9,02 sama dengan 1,4 radian. Jadi kita substitusi ke IT-nya sama dengan 2,42 sin kali 377T plus 1,46 ampere. Untuk D-nya yaitu frekuensi resonansi. Resonansi terjadi saat XL sama dengan XC. Jadi frekuensi resonansinya bisa dicari dengan 1/2pi kali akar L kali C ekuivalen. Kita masukkan nilainya, jadi 1/5,26 kali 10 min 3 sama dengan 190,1 Hz. Baik, selesai. Mohon maaf jika terdapat kesalahan saat saya menjelaskan ataupun pekerjaan yang saya kerjakan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.